Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo, hai. Yeay. Akhirnya kita hari ini bakalan sekolah minggu lagi. Woo! Siapa yang semangat coba angkat tangannya? Aku. Mantap. Oke, sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bisa berkumpul di tempat kami di tempat kami masing-masing masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami semangat dan juga hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sekolah minggu hari ini bisa menjadi berkat untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke Kak, kita mau nyanyi lagu kita yang pertama apa? Di dalam dunia Ada dua jalan. Let's go. Semuanya berdiri ya, yang semangat nyanyinya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar apa? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu apa? Mu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Oke Kak, jadi kalau misalnya ada dua jalan, yang lebar api, yang kecil itu kehidupan ya Kak Am ya. keselamatan yang kekal ya. Maksudnya tuh kita nggak boleh ikutin jalan dunia yang enak-enak ya. Bener. Kalau ikut Tuhan itu pasti ada rintangannya sendiri, tapi pasti pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. mantap. Oke, jadi kalau misalnya jalan yang kecil yang tadi menuju kepada keselamatan, kita harus ajak teman-teman kita juga ya Kak Am ya. Yoi. Ya udah, kita lanjut nyanyi lagu kita yang kedua. Apa Kak Am? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Terus ntar ngajak teman-temannya. Oke? Biar semuanya bisa merasakan keselamatan dari Tuhan. Ayo semuanya yang semangat, kita nyanyi dengan kencang. Tuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu.
4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman Pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Berapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Mantap. luar biasa. Jadi minggu depan semuanya harus bawa temen ya Kak Am ya. Yoi. Ajak temennya juga nonton untuk sekolah minggunya. Oke. Biar Oke. nanti kerajaan Allah semakin Penuh. mantap. Dicapai belum Kak Am? Udah? Belum? Belum mah. Belum lah ya, baru segini. Oke Kak Am, selanjutnya kita nyanyi lagu apa? Udah tahu deh adek dong. Apa tuh Kak? Tuhan cinta segala bangsa. Oke, musik. Ayo semua nyanyi dong, lebih semangat lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta apa? Tuhan Cinta segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Dari awal lagi Kak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Oke deh, sekarang semuanya kita mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, ikutin Kak Am berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Memuji memuji namamu. Sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dapat bermanfaat dan menjadi rema dalam hati kami. Berkatilah kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Naomi. Apa kabarnya semua adik-adik? Pastinya semua baik dan sehat dan diberkati Tuhan, amin. Yes, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Naomi mau tanya dulu nih. Coba adik-adik bisa nggak sebutin barang-barang apa atau sesuatu apa yang bercahaya di dunia ini? Contohnya apa? Lampu, betul. Ada juga apa ya? Matahari, betul. Ada lilin juga bercahaya kalau dibakar ya. Apalagi kira-kira? Oh, senter, betul banget. Wah, pinter banget adik-adik bisa nyebutin
Wah, handphone sekarang juga bisa memberikan cahaya. Ada yang handphonenya juga punya ada senternya di belakang, atau layar HP juga bisa bercahaya. Nah, itu dia tadi segala sesuatu yang bercahaya di dunia ini. Nah, kenapa sih kita ngomongin cahaya? Kita mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan cahaya atau berhubungan dengan terang. Tapi terangnya bukan terang lampu, bukan terang matahari, bukan terangnya lilin atau apapun itu. Tapi ini sesuatu yang terang yang datangnya dari mana tuh? Dari langit, dari Tuhan kita sendiri. Nah, penasaran gak adik-adik ceritanya tentang apa? Ada yang tahu yang berhubungan dengan cahaya atau terang? Kalau nggak tahu, ikutin terus ya firman Tuhan selanjutnya. Nah, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kalau kemarin kita udah belajar panjang tentang bangsa Israel di Perjanjian Lama, sekarang kita mau mendengarkan cerita di Perjanjian Baru. Jadi, waktu Perjanjian Baru kita tahu kan kalau kita belajar tentang Tuhan Yesus, dari mulai dia lahir, dia melakukan bertumbuh dewasa, melakukan mujizat dan lain sebagainya, banyak melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang akhirnya pada hari ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Betul sekali, yang dibangkitkan, yang akhirnya Tuhan memberikan amanat, memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Nah, itulah tugas Tuhan Yesus waktu di Perjanjian Baru. Tapi kira-kira kan Tuhan pengen tuh murid-muridnya memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik kepada semua orang yang ada di dunia ini. Nah, kira-kira masih ada gak sih orang yang gak suka sama Tuhan Yesus, gak suka sama murid-murid Tuhan Yesus, gak suka dengan pengajaran Tuhan Yesus? Kira-kira ada gak? Pastinya ada. Walaupun Tuhan memberitakan kabar baik tentang keselamatan, tapi pasti ada orang-orang yang tidak suka. Nah, kira-kira kalau pas tahu orang-orang yang tidak suka ini tahu Tuhan Yesus bangkit, terus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, mereka kira-kira seneng apa kesel? Kesel. Mereka nggak suka kalau Tuhan Yesus kok bisa bangkit, kok bisa akhirnya menyebarkan murid-muridnya ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik. Mereka nggak suka. Nah, ini dia salah satunya ceritanya dari seorang pemuda bernama Saulus. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak tuh? Ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Dia ini adalah salah satu orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus, nggak suka sama sekali. Gak suka keberadaan Tuhan Yesus, gak suka pengajarannya. Saulus ini sebenarnya percaya Tuhan, tapi dia tuh gak percaya sama Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia gak suka sama Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaannya Saulus ini, padahal dia orang pintar, tapi dia kerjaannya itu membunuh semua orang-orang atau memenjarakan, dimasukin penjara tuh semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti jalan Tuhan Yesus. Nah, itu kerjanya Saulus. Betapa jahatnya Saulus itu kepada Tuhan Yesus. Dia sehari-hari memberitakan kebencian terhadap Tuhan Yesus. Semua orang-orang yang ketahuan sama dia kalau mengikuti Tuhan Yesus, langsung kalau nggak dibunuh dimasukin ke dalam penjara, disiksa. Pokoknya semua yang mengikuti Tuhan itu dibuat menderita dan tersiksa oleh si pemuda yang bernama Saulus ini. Wah, jahat banget ya adik-adik apa yang dilakukan oleh Saulus. Tapi tunggu dulu adik-adik, ada cerita serunya yang terjadi pada seorang pemuda ini yang bernama Saulus. Penasaran ceritanya? Adik-adik semua duduk manis,
Buka telinganya lebar-lebar dan kita saksikan cuplikan video ini. Saulus adalah orang Farisi, orang yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur. Terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" "Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. Huh? "Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu?" tanya Ananias dengan gemetaran. "Aku tahu," kata Yesus, "tetapi aku mau memakai Saulus
untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia. Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. Yesus mengutusku, katanya, agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya pula menjadi Paulus. Hidup Saulus diubah oleh Yesus, dan namanya pun diubah menjadi Paulus. Benar atau salah? Nah, adik-adik sudah saksikan kan videonya, video singkat tadi, cerita singkat tentang Saulus ketika dia menyiksa orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang pada akhirnya Saulus adik-adik diselamatkan. Tadi kita bahas tentang cahaya yang terang. Disitulah maksud Kak Naomi bercerita tentang cahaya dan terang itu, yaitu ketika Saulus melakukan perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, yaitu dalam bentuk cahaya yang terang sekali, saking terangnya sampai Saulus buta, sampai nggak bisa melihat. Tapi nggak bisa melihatnya hanya selama tiga hari, betul. Dia nggak bisa lihat, bahkan mungkin dia dalam keadaan yang lemas. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum selama 3 hari. Dan tapi pada akhirnya Saulus diselamatkan. Setelah 3 hari dia bertemu dengan seorang pemuda yang seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias, yang akhirnya dia diutus Tuhan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Wah, aneh banget ya adik-adik, yang dari dulunya benci banget sama Tuhan Yesus, yang memenjarakan orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus, sekarang malah jadi murid Tuhan, malah menjadi murid Tuhan Yesus yang justru lebih lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Kayak dia lebih keren lagi daripada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dia lebih semangat lagi memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Tuhan, walaupun dia tidak dipercayai oleh banyak orang, karena yang orang-orang ketahui, Saulus kan orang jahat, dia kan gak suka sama Tuhan Yesus, dia kan kemarin yang menyiksa orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, kok sekarang dia jadi malah ngikut Tuhan, kok sekarang dia jadi mengajar tentang Tuhan Yesus, kok sekarang dia memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Mereka semua takut, mereka semua ngeri, takutnya ditipu nih, dia pura-pura ngajar, nggak taunya kita disiksa. Nah, semua orang masih banyak nggak percaya. Sampai-sampai Saulus aja ketemu sama murid-murid Tuhan Yesus, balik ke Yerusalem, mereka aja masih takut sama Saulus. Mereka nggak berani
mereka nggak percaya Saulus ini benar-benar bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan dan akhirnya menjadi murid Tuhan juga. Mereka nggak berani, tapi akhirnya mereka berhasil mempercayai Saulus dan akhirnya Saulus yang berubah nama menjadi Paulus ini menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dia memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Bahkan dia berapi-api untuk memberitakan Tuhan Yesus. Saulus ini dipakai oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar seperti dengan ayat-ayat hafalan tentang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik hafalkan ayat hafalannya, karena ini belajar tentang kita untuk percaya kepada Tuhan dan yang akhirnya kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Begitu cerita tentang Saulus. Ada banyak yang bisa kita pelajari ketika kita masih ragu-ragu kepada Tuhan, tapi kita percaya Tuhan akan memakai segala cara. Tuhan akan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, untuk bisa kita percaya memiliki iman yang lebih kuat lagi kepada Tuhan Yesus, yang pada akhirnya juga kita akan memberitakan kabar baik, memberitakan kabar Injil tentang Tuhan Yesus. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita pelajari. Jangan dilupain gitu aja, kita belajar sama-sama, kita renungkan sama-sama adik-adik di rumah, untuk adik-adik juga bisa ceritakan kembali kepada orang tua kita tadi apa sih yang diceritain sama Kak Nomi di sekolah minggu. Nah, bisa tuh dikasih tahu ke orang tua kita, bisa dikasih tahu ke teman-teman kita, kepada siapapun yang adik-adik temui. Nah, oke, itu aja adik-adik. Semoga ini bisa memberkati adik-adik dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai. Hai adik-adik, kembali lagi di sesi apa Kak Am? Cek. Mantap. Tadi kakak lihat poinnya udah banyak banget ya Kak ya. Banget. Pada rajin ya Iya betul, rajin nih, pasti semuanya ngikutin challenge-nya. Oke adik-adik, kita langsung aja masuk ke challenge kita. Minggu ini cuma ada satu, yaitu menghafalkan ayat hafalan. Ayatnya ada di mana Kak Am? Ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke, bareng-bareng ya dari ayatnya 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Gampang Kak. Ya boleh sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Seperti Saulus tadi ya Kak, yang dia percaya sama Tuhan terus akhirnya diselamatkan dan diganti jadi Paulus. Oke. Sebenarnya ada sih challenge kedua, tapi gampang kok. Adik-adik tinggal foto atau videoin dokumentasi ini kegiatan sekolah minggu adik-adik dan dikirim lagi ke Kak Omi, Kak Bas ataupun Kak Mary. Oke, segitu aja. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Semuanya sama-sama tutup mata, lipat tangannya, ikuti Kak Naomi berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan pada hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan mau kita percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Aku juga mau belajar percaya kepada Tuhan dan menjadi seperti Saulus, memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kuasa supaya aku bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.